Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Ya, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita sudah masuk di tema 4B di sub tema 2, yaitu tentang manfaat energi. Hari ini kita masuk di pembelajaran 1. Oke, sebelum belajar mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah pelajaran hari ini berbicara lancar dan boleh bermanfaat buat kalian semua ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapkan buku tema 4 di kalian di sub tema 2. Kita mulai di halaman 40. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan mempraktekkan dan menyajikan teks petunjuk. Kemudian kita akan belajar IPA, mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Dan yang ketiga, IPS, yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatan. Oke, kita siap. Kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia, mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk. Oke, sebelumnya kalian tahu apa itu teks petunjuk? Ya, teks petunjuk itu menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Jadi teks petunjuk ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Ya, teks petunjuk ini biasanya juga berupa peringatan atau imbauan tertentu kepada pengguna. Kalimat yang digunakannya adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan berurutan. Jadi langkah-langkahnya itu berurutan dari awal sampai akhir. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks petunjuk penggunaan kipas angin. Ya, ini ada di buku kalian di halaman 41. Ya. Yang pertama, colokan kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Dan yang terakhir, yang keenam, lepaskan sektor dari stop kontak. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah teks petunjuk penggunaan kipas angin ya. Jadi bahasanya singkat dan mudah dipahami. Bahasanya kalimatnya berupa kalimat perintah ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4 tuh berurutan. Sekarang tugas kalian, jadi masing-masing anak, kalian kerjakan di buku tugas kalian, di buku tulis kalian masing-masing, yaitu buatlah petunjuk penggunaan blender. Kalian tahu ya, blender itu, tulislah langkah-langkah penggunaan alat tersebut dengan jelas. Oke, selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk di pelajaran kedua, yaitu IPA, mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Nah, kita sudah belajar apa itu sumber energi ya. Kalian masih ingat sumber energi itu apa aja? Yang pertama adalah energi panas. Jadi energi panas itu adalah energi yang dapat mengakibatkan
potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Jadi benda meskipun benda itu diam, dia memiliki energi potensial. Yang keempat adalah energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Jadi energi kinetik ini nama lain dari energi gerak. Kemudian energi listrik, yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Kemudian energi cahaya, yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Yang terakhir energi kimia, yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Itu adalah sumber-sumber energi. Ada berbagai bentuk energi seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi panas, energi kimia, dan lain-lain. Energi tersebut dapat berubah menjadi energi lain. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Coba kita lihat ya. Tahukah kamu bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Ya, kipas angin itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin itu bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Sekarang kita belajar perubahan bentuk energi. Ya, jadi energi tersebut dapat berubah menjadi energi lainnya. Coba kita perhatikan yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Ini contohnya ketika kita menggosok-gosokkan tangan, kalau kita kedinginan lama-lama tangan kita menjadi hangat. Kemudian energi gerak menjadi energi kuning. Contohnya ketika kita bertepuk tangan, ya, tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan. Berikutnya energi panas menjadi energi gerak. Contohnya percobaan kertas spiral yang digantung di atas api. Jadi apinya kita nyalakan, maka lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena ada perpindahan panas. Selanjutnya adalah energi kimia menjadi energi gerak. Yaitu contohnya ketika makan, ya, ketika kita makan, maka lama-kelamaan keringat itu muncul keringat. Nah, hal ini disebabkan oleh proses pembakaran kimiawi di tubuh kita. Kemudian energi cahaya menjadi energi panas. Itu contohnya ketika mengarahkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik sinar matahari, maka lama-lama daun atau kertas tersebut akan terbakar. Lihat misalnya. Nah, perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi listrik yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu di pembelajaran ketiga. Oke, selain yang itu tadi, berikut ini adalah kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan yang biasanya kita lakukan itu juga terjadi perubahan energi. Contohnya apa aja kegiatan sehari-hari kita yang dapat yang menggunakan energi, dan perubahan energi apa yang terjadi. Jadi contohnya yang pertama itu sepeda, ya, bersepeda. Jadi energi yang digunakan adalah energi kimia, dan perubahan energinya dari energi kimia menjadi energi gerak. Dan yang kedua, ketika kita menyetrika baju, energi yang digunakan adalah energi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dan yang ketiga, membakar sate. Nah, energi yang digunakan adalah energi panas.
percobaan perubahan energi di halaman 42 sampai 43. Jadi yang pertama, siapkan 1 lembar kain katun atau sumpit kayu dan sumpit kayu. Yang kedua, peganglah kain katun dan sumpit. Rasakan suhu kain katun dan sumpit mula-mula. Gosokkan kain katun pada sumpit berulang-ulang selama 1 menit. Perubahan apa yang terjadi pada kain katun dan sumpit? Catatlah perubahan yang terjadi. Setiap anggota kelompok harus melakukan percobaan yang sama secara bergiliran. Kalau tidak masuk, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah kalian ya. Pasti kalian punya kain dan sumpit kayu atau sumpit biasa, itu juga bisa. Jadi sumpit dan kain tadi kalian gosok-gosok. Apa yang terjadi? Perubahan apa? Ya, kalian bisa lakukan percobaan tersebut di rumah kalian. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yaitu IPS mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Laut Indonesia yang membentang luas juga merupakan sumber daya alam yang melimpah. Contohnya ya, kita sudah pelajari, misalnya contohnya ada ikan, rumput laut, kerang, mutiara, ya, ada banyak sekali ya. Nah, selain itu juga berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Tanah Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Misalnya padi dan berbagai palawija menjadi sumber makanan pokok. Selain itu, rempah-rempah juga merupakan bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, kalian bisa baca buku kalian di halaman 43, yaitu tentang sumber daya alam Indonesia. Ya, jadi sumber daya alam itu contohnya ikan. Ikan ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam laut yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Nah, buku kalian juga ada rempah-rempah. Rempah itu contohnya cengkeh, merica, jahe, kayu manis, kemiri, dan kapulaga merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sekarang kalian bisa lihat buku kalian halaman 44. Apa saja sumber daya alam Indonesia yang kamu ketahui? Coba tuliskan juga manfaat dan daerah penghasil sumber daya alam tersebut dalam tabel berikut. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Miss Devi salah nulis ya, itu seharusnya halaman 44. Jadi yang pertama, sumber daya alam berupa minyak bumi, daerah penghasil yaitu di daerah Babuk di Irian Barat. Kemudian manfaatnya apa? Sebagai bahan bakar kendaraan dan pembangkit tenaga listrik. Nah, di sini dari nomor 2 dan 5 di sini Miss Devi memberikan contoh ya. Sumber daya alam Indonesia itu banyak sekali. Ya, di sini ada 4 contoh yang Miss Devi bisa sebutkan. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara itu daerah penghasilnya berada di sawah lunto di Sumatera Barat. Manfaatnya apa? Batu bara yaitu sebagai bahan bakar utama penghasil tenaga listrik. Yang ketiga, rumput laut. Rumput laut daerah penghasilnya berada di Sulawesi Selatan. Manfaatnya untuk mencegah kanker dan pengerobosan tulang. Yang keempat, lada. Lada itu daerah penghasil terbesarnya ada di Jambi. Manfaatnya sebagai bahan makanan yang bermanfaat sebagai kesehatan tubuh. Yang kelima, sumber
disampaikan yang kandungannya di Kalimantan Tengah. Manfaatnya yaitu sebagai bahan baku mebel ya, misalnya mebel tadi. Oke, kalian bisa salin di buku kalian di halaman 44 ya. Nah, karena pelajaran sudah selesai, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal ayat berarti halaman 46 dan 47 ya. Ada 6 nomor, silahkan dikerjakan kemudian dikumpulkan paling lambat hari ini jam 5 sore ya. Silahkan mengerjakan dan pelajaran yang sudah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih buat perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.